Kita ini sudah harus berubah mindset kita. Mending bersyukur daripada mengeluh. Mending berbagi daripada bermental subsidi. Setuju nggak kira-kira? Mending berbagi loh daripada bermental subsidi. Saya baca itu laporan pemerintah, subsidi BBM, LPG dan listrik kita itu per tahun 502 triliun. Subsidi loh Pak. Kembali lagi kepada gosok, ngambil hak orang lain. Termasuk ngambil hak orang lain, kita memakai fasilitas subsidi. Makanya terus terang saja, kita ini banyak makan subsidi. Mau tahu nggak berapa subsidi, beban subsidi tiap tahunnya? Subsidi BBM, gas LPG, sama subsidi listrik. 502 triliun setahun, tiap tahun untuk subsidi. Dan terus terang saja, yang lebih banyak memanfaatkan subsidi ini orang kaya. BBM itu yang paling banyak pakai orang kaya. Saya mau ngajak ibu-ibu berhitung. Itu tuh Ustaz Ahmad Zarudi, ketua Al-Quran Center. Itu anak yatim piatu itu. Nggak kebeli mobil dia, nggak kebeli mobil. Namanya ngajar ngaji nggak kebeli mobil. Kebelinya motor. Tapi kalau ngisi BBM selalu Pertamax. Saya tanya ngapa ngisi Pertamax Ron? Rusak motor kata dia, ngisi selain Pertamax. Orang-orang yang cuman punya motor, Bu, ngisinya tuh maunya Pertamax. Nah, yang ngisi Pertalite, yang ngisi premium, yang ngisi solar, orang bermobil semua. Betul nggak kira-kira? Ini orang kaya yang memanfaatkan subsidi itu memang orang kaya. Yang keempat, lil ghosob. Apa itu rezeki lil ghosob? Ngambil hak orang lain. Kalau dalam tradisi pesantren, ghosob itu apa Bu? Ngambil sendal orang. Berangkat ngaji bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itulah mengapa kalau ibu-ibu ke pondok, ke pesantren, santri nggak pakai sendal kan? Ribuan loh santri itu Bu, sampai 30.000 gitu. Nggak pada pakai sendal. Ya ada yang pakai sendal, cuma dikit. Mengapa mereka nggak pakai sendal? Daripada hilang. Jadi disediakan tempat nyuci kaki. Mau masuk majelis misalnya kan, mau ngaji kitab apa nih? Majelisnya di mana? Ya udah, tinggal cuci kaki masuk. Enggak ada yang pakai sendal. Tapi ya sehat juga sih ya. Kan olahraga itu, refleksi. Kembali lagi kepada gosok, ngambil hak orang lain. Termasuk ngambil hak orang lain, kita memakai fasilitas subsidi. Itu ngambil hak orang lain. Rumah sudah bagus, tapi pakai PKH. Itu namanya ngambil hak orang lain. Atau begini Bu, padahal penghasilannya besar, ngambil jatah beasiswa anaknya kuliah, jatah fakir miskin anak yatim. Mestinya fakir miskin anak yatim yang bayar SPP cuman sekian, atau dapat beasiswa kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tapi gara-gara nyogok misalnya nih ya, atau motoin rumah orang, dia ngambil hak orang lain. Itu gosok, ngambil hak orang lain. Termasuk yang billing, bina lingkungan itu. Ngambil fasilitas sekolah billing gratis, padahal bapak ibunya PNS misalnya. Atau bukan orang miskin, rumah tetangga dipoto-foto yang masih gedek geribik. Biar kemudian dapat billing atau pakai uang pelicin misalnya. Itu namanya ngambil hak orang lain. Kadang-kadang mohon maaf, kalau urusan subsidi tanpa sadar kita ngambil hak orang lain. Saya punya cerita ini. Saya nggak pernah make tabung 3 kg. Padahal waktu konversi minyak tanah ke gas, saya masih ngontrak. Ya tadi dalam kondisi susah begitu kan. Begitu saya datang ke ketua RT, Pak, saya nggak dapat gas kompor, nggak dapat tabung.
Waduh Pak Ustadz itu kan ngontrak, bukan netep di sini. Maka mau tidak mau nggak dapat dong. Terus biar dapat kayak mana? Ya buat dulu surat keterangan tidak mampu. Sano lagi urusannya. Saya takut permanen itu kan. Nggak jadi. Ngumpulin duit itu dari hasil ngajar ngaji ya. Dikumpulkan cukuplah 550.000. 550.000 itu tak beliin kompor gas sama tabung gas yang 12 kg. Sampai sekarang sudah ganti dengan selang gas alam, saya belum pernah pakai tabung subsidi. Apalagi sekarang kan malu pakai tabung subsidi. Karena apa, itu hak orang yang tidak mampu soalnya. Tapi saya ini bukan berarti bersih Bu, tetap juga saya salah. Karena saya mobilnya Fortuner tapi ngisinya solar. Itu kan jatah orang yang nggak mampu kan. Makanya terus terang saja, kita ini banyak makan subsidi. Mau tahu nggak berapa subsidi, beban subsidi tiap tahunnya? Subsidi BBM, gas LPG, sama subsidi listrik 502 triliun setahun, tiap tahun untuk subsidi. Dan terus terang saja, yang lebih banyak memanfaatkan subsidi ini orang kaya. BBM itu yang paling banyak pakai orang kaya. Saya mau ngajak ibu-ibu berhitung. Itu tuh Ustadz Ahmad Zarudi, ketua Al-Quran Center. Itu anak yatim piatu itu. Nggak kebeli mobil dia, nggak kebeli mobil. Namanya ngajar ngaji nggak kebeli mobil. Kebelinya motor. Tapi kalau ngisi BBM selalu Pertamax. Saya tanya ngapa ngisi Pertamax drone, rusak motor kata dia ngisi selain Pertamax. Orang-orang yang cuman punya motor Bu, ngisinya tuh maunya Pertamax. Nah yang ngisi Pertalite, yang ngisi premium, yang ngisi solar, orang bermobil semua. Betul nggak kira-kira? Ini orang kaya yang memanfaatkan subsidi itu memang orang kaya. Bayangkan ngisi banyak. Makanya saya mengusulkan kepada pemerintah, kalau saya sih cabut subsidi BBM. Solar itu jangan disubsidi lagi. Serahkan dengan harga pasar. Harga pasar solar berapa? 8.000. Kita bayar 8.000. Daripada Dexlite kan mahal ya Bu. Solar 8.000. Premium. Harga pasar premium berapa? 9.000 ya kita bayar 9.000. Harus begitu. Karena ngapa? Kita bayar sesuai dengan kewajiban kita membayar. Cuman kalau kita pakai subsidi, kita ngambil hak orang lain. Makanya saya mengusulkan cabut saja subsidi itu. Bebannya terlalu besar. Karena yang pakai bahan bakar minyak kalau motor ya Bu, berapa sih sehari habis motor bensin? Seliter juga nggak habis kan? Tapi kalau mobil sehari bisa 10 liter, 20 liter, dan orang kaya semua. Coba lihat yang bagian tangki solar itu. Semua itu yang punya Fortuner, punya Pajero yang ngisi. Nah, orang kalau kebeli Fortuner nggak mungkin orang miskin, betul nggak kira-kira? Pasti orang kaya kan? Makanya begitu ini kita harus betul-betul mawas diri sebetulnya. Jadi kadang-kadang orang sekarang itu taunya cuma ngeluh saja. Ngeluh jalannya macet, yang disalahkan pemerintah. Gimana sih pemerintah ini jalan kok macet? Coba kalau kita berpikir lebih dalam lagi. Kalau jalan macet, bukan pemerintah yang salah. Mobilnya udah kebanyakan. Betul nggak kira-kira? Udah terlalu banyak orang kaya sekarang ini Bu. Zaman saya kecil nggak ada macet-macet tuh. Plong jalan raya. Karena yang punya mobil jarang. Karena kadang-kadang kita cuma bisa ngeluh saja. Coba ibu-ibu bandingkan. 1 jam saja mati lampu. PLN mati. Kesel nggak kita? Kesel dasar PLN PA. Padahal lakinya kerja di PLN kan gitu ya. Di PA-PA-in lakinya ya. Loh mengapa kita rungseng ya Bu ya? Gerungsang. Pening kalau mati lampu. Karena kita sudah terbiasa nyaman. Listrik hidup terus. Saya ini merasakan tidak berlistrik itu lama loh. Karena kampung saya itu baru masuk listrik 2017. Saya ini kecil itu nggak pernah merasakan listrik. Sekolah itu nggak pernah merasakan listrik. Lalu belajar pakai lampu teplok, santai saja. Loh mengapa kita mati lampu jadi masalah? Karena sudah terbiasa nyaman. Dan nyaman itu mahal loh. Makanya listrik itu saya usulkan jangan disubsidi.
Karena mengapa? Ada orang protes, marah-marah, payah PLN, bayar listriknya mahal. Emang berapa kata saya? 1 juta sebulan. Biasanya berapa? Ya cuma 200.000. Protes ke PLN kata saya. Enak aja. Begitu diprotes, PLN-nya cuma nanya apa? Bapak masang AC di rumah? Iya. Ya salah bapak kata dia. Kalau pakai AC nggak mungkin murah pak kata dia. AC-nya berapa PK pak? 1 PK. 1 kamar? Enggak, 2 kamar. 2 PK dong. Allahu Akbar. Curiga tuh PLN. 2 PK pemakaian tapi cuma 1 juta. Ada mainan nih. Awas kena opal tuh nanti rumah. Jangan macam-macam. Banyak orang yang nyuri kan. Demi kenyamanan tadi itu tidak boleh. Nah ini memanfaatkan fasilitas subsidi padahal bukan orang miskin itu jangan. Itu termasuk gosok juga. Ngambil hak orang lain. Saya daripada ribut-ribut, saya pikir kita berpikir yang cerdas aja. Berpikir dengan penuh kesadaran. Begini, ya kalau nggak sanggup beli BBM, ya jangan beli mobil dong. Sederhana kalau saya pikirnya ya Bu. Sederhana banget. Sekarang yang dipikir itu daya beli. Bukan harga, tapi daya beli. Kemampuan membeli. Zaman saya masih kecil, bensin itu harganya cuma 800 perak kok. Tapi nggak punya mobil ya Bu. Motor juga nggak punya, nggak kebeli. Nggak ada gitu. Nah kita berpikir coba sederhana, syukuri pasti ada rezekinya. Segala sesuatu pasti ada rezekinya. Nah termasuk begini lil gosop itu termasuk yang saya setuju dengan usulan Menteri Keuangan. Hapus dana pensiun anggota DPR. Setuju gak kira-kira? Gede banget itu Bu, gede banget. Maaf kalau ada suami jadi anggota DPR ya. Gede banget itu Bu. Kerja cuma 5 tahun, nggak tahu kerjanya ngebela rakyat beneran atau enggak kan gitu ya. Tiba-tiba pensiun minta berhenti jadi anggota dewan, minta gaji pensiun. Padahal mereka PNS bukan, karyawan juga bukan. Yang dikatakan pensiun itu kan ada kontrak kerja sampai usia pensiun. Ini kan mahal sekali yang sedemikian rupa. Belum tentu dia ngambil kepentingan rakyat. Ketiban berhenti jadi anggota dewan, pengen dapat gaji pensiun. Hapuskan ngapa? Khawatir ngambil hak orang lain. Ada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Sekarang begini kita ambil contoh. Andai kata subsidi BBM itu yang 500 triliun digunakan untuk kepentingan yang manfaat kan enak. Saya juga nggak setuju Bu jadi BLT itu. Coba survei kalau nggak percaya. Semua penerima BLT, apa iya duit yang ditransfer pemerintah itu digunakan untuk beli beras? Belum tentu. Banyak yang ganti handphone Bu. Iya kan? Bantuan langsung tunai yang sering dibagikan pemerintah itu banyak yang ganti handphone malah. Ganti handphone merek baru dari merek Cina, ganti ke merek Korea, ganti ke merek Eropa. Itu yang terjadi sebetulnya. Pengennya disubsidi, tapi penggunaannya juga tidak bijaksana. Nah, ini juga harus disadari. Saya lebih setujunya, ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Saya lebih setujunya dana subsidi BBM, LPG dan listrik digunakan untuk menggratiskan pendidikan. Setuju nggak kira-kira? Digunakan untuk menggratiskan pendidikan. Karena setahu saya, saya waktu masih SMP, SPP sekolah itu 3.000 loh Bu sebulan. 3.000. Ya walaupun memang gede lah 3.000 zaman itu ya. 3.000 zaman itu 30.000 sekarang ya. Tapi ya juga nggak 300.000 kan? 3.000. Tetapi sekolah jalan-jalan saja, biasa-biasa saja. Tapi bandingkan sama sekarang Bu, Masya Allah sekolah mahal banget. Iyalah kalau sekolah swasta modern ya Bu, swasta berkelas ya. Ini kadang-kadang swasta standar sama negeri. Binaan kita digerakkan serbu Bu. Kemarin saya nyerah Bu. Nyerah ngapa? Begitu mereka mau daftar ulang sekolah, biaya paling rendah daftar ulang sekolah itu 6 juta Bu masuk SMK. Uang masuk itu 6 juta. Paling rendah loh Bu. Itu SMK-nya SMK Semea. STM mah gede lagi. Ada yang 10 juta, ada yang 21 juta. Nggak usah disebut daerahnya di mana ya. Ya nyerah dong. Kalau cuma satu orang 6 juta kebayar kita pakai gerakan serbu Bu. Coba kalau 100 orang kali 6 juta, 600 juta duitnya sopo Bu. Duitnya siapa yang mau kita bayarkan itu? Akhirnya kita bujuknya gimana? Udah kata saya jangan masuk negeri, masuk swasta saja. Mau.
Ada yang masuk ke SMK PGRI, ada yang masuk ke SMK Muhammadiyah. Di SMK Muhammadiyah cuma 1 juta uang daftar ulangnya. SMK PGRI cuma 1 juta uang daftar ulangnya. Nah yang negeri, yang katanya ada duit negara, mahalnya na'udzubillah. Nah ini, begitu saya protes, apa kata mereka? Itu Ustadz sudah kesepakatan komite. Makanya orang tua tuh hadir dong kalau rapat komite. Kata saya, mau rapat komite emang udah diatur kok. Kan begitu ya, settingnya udah begitu, bisa ngomong apa. Nah saya berharap kepada pemerintah, hapuskan semua itu. Dan kalau ibu-ibu mau tahu, cuman 1 provinsi di Indonesia ini yang biaya sekolah SMA, SMK gratis. Nggak ada uang komite, nggak ada pungutan, Jawa Tengah. Kalau nggak percaya, Jawa Tengah itu gratis, sekolah nggak ada yang bayar. Jadi orang tua nggak takut punya anak gitu, karena gratis sekolahnya. Nah saya berharap bisa kok, bisa. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bisa menggratiskan biaya pendidikan, terutama negeri. Ya kalau anaknya sekolah di swasta berkelas ya, tapi jangan pula minta gratis bu. Sekolahnya tunas mekar, ada kolam renangnya gitu ya. Minta gratis, nggak tahu diri itu namanya. Ngapain anaknya di sekolah kan di sono. Ini kan buat negeri sama swasta. Saya juga berharap billing itu bukan hanya untuk sekolah negeri, sekolah swasta juga dikasih billing loh bu. Karena gara-gara billing ini banyak sekolah swasta mau tutup kan. Swasta-swasta biasa itu kasihan juga merekanya kan. Ini terkait dengan lapangan pekerjaan. Akhirnya sekolah di negeri numpuk, yang di swastanya habis, tutup sekolahnya. Toh yang wajib dibina pemerintah bukan cuma sekolah negeri kok, sekolah swasta juga wajib dibina oleh pemerintah. Kan punya kita semua itu. Jadi bukan cuma sekolah negeri, sekolah Muhammadiyah, Surya Dharma, Sriwijaya, Al Azhar gitu ya. Mahal nggak masuk Al Azhar? Mahal banget ya, misalnya ya bu. Nah karena gini harus ada solusi gitu. Banyak orang tua tuh takut punya anak banyak loh bu. Karena ngapa? Biaya sekolah yang mahal. Soalnya begitu, kuliah mahal juga. Nah, kayak ini contoh nih, masuk fakultas kedokteran Unila itu. Maunya kita kan begitu. Kalau orang miskin bayarnya murah. Ini emang enggak, akhirnya ketangkep kan. Saya disuruh bikin konten, Ustaz bikin konten, enggak lah teman saya itu soalnya, kata saya. Enggak enak sayanya. Jadi sekali lagi saya kembali bahwasanya hindari rezeki lil ghasab. Lil ghasab maksud saya. Ngambil hak orang lain. Baik sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar. Karena ada saja tanpa kita sadari kita ngambil hak orang lain. Termasuk tadi orang mampu tapi memanfaatkan fasilitas subsidi. Saya nggak nunjuk jidat orang ya, saya sendiri. Mohon maaf, saya sendiri pakai solar. Para solar itu disubsidi loh. Jujur saya bu, kalau saya pakai Dexlight nggak kuat. Dexlight umur 14.000. Jadi mohon betul sama pemerintah agar saya nggak ngambil hak orang lain. Solar itu nggak usah disubsidi. Harga solar berapa? 8.000, ya udah tak bayar 8.000. Daripada bayar yang 16.000, Pertamina Dex mending yang 8.000 tanpa subsidi. Kalau saya begitu pandangannya, agar tidak memakan hak orang lain. Jadi demikian, kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Tapi betapa banyak orang yang hartanya apa adanya, tapi kaya hatinya karena dia selalu bersyukur. Yang paling penting itu kan menjadi orang yang bersyukur. Zaman sekarang ini banyak orang yang gampang mengeluh pak. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang kerjaannya ngeluh. Ngeluh dan mengeluh. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Akhirnya Allah bikin sulit hidupnya. Kalau saya mengeluh itu malu, Pak. Malu mengeluh itu. Pak Karyono nggak boleh ngeluh ya. Istri cantik, apa coba? Mobil Innova gitu ya. Istri cantik, mobil Innova gitu ya. Subhanallah, luar biasa, manis. Kalau ngeluh ya Allah nanti marah gitu, Pak. Allah nanti marah. Subhanallah. Kemudian nggak usah protes naik BBM ya, Pak ya. Karena memang begini, kalau saya sih, kita ini sudah harus berubah mindset kita. Mending bersyukur daripada mengeluh.
mending berbagi daripada bermental subsidi. Setuju nggak kira-kira? Mending berbagi loh daripada bermental subsidi. Saya baca itu laporan pemerintah, subsidi BBM, LPG dan listrik kita itu per tahun 502 triliun. Subsidi loh Pak. 502 triliun per tahunnya. Saya malah setujunya gitu ya. Yang menikmati subsidi ini kan orang kaya semua rata-rata. Betul nggak kira-kira? Yang menikmati subsidi, coba jajal. Yang pakai solar apa? Rata-rata yang pakai solar kalau nggak Fortuner mobilnya Innova, Pak. Karena nggak solar kan? Nah, ini subsidi sebetulnya Pak. Mestinya kan malu ya Pak. Malu mestinya. Nih saya bandingkan sama si Ahmad Zaruni. Ahmad Zaruni ini masih bujang ya Pak. Dia nggak kebeli mobil gitu. Dia kebelinya motor. Tapi nggak pernah ngisi Pertalite, tidak pernah ngisi premium, ngisinya Pertamax. Saya tanya, Run ngapa ngisi Pertamax? Ya biar motornya enak, biar motornya sehat. Rata-rata orang yang nggak kebeli mobil, yang pun cuman kebeli motor, ngisinya Pertamax semua. Dan yang punya mobil, ngisinya solar semua. Sama Pertalite atau premium. Ini fakta ini loh Pak. Jadi kalau ada pernyataan orang kaya menikmati subsidi, saya sepakat. Termasuk saya pakai Fortuner, pakaiannya solar juga. Enggak pakai Dexlite gitu ya, enggak pakai Pertamina Dex. Jadi saya setujunya malah begini sekarang Pak. Saya berharap pemerintah itu mencabut subsidi BBM. Cabut aja semua. Harga premium, harga ekonomi, pasarannya apa? Harga bisnisnya, harga premium, tapi ada di pasaran. Solar, misalnya harga solar itu normalnya harga pasalnya 8.000, ya bikin 8.000. Toh yang pakai solar juga orang-orang kaya semua. Jangan beli mobil, kalau nggak mau pakai BBM. Betul nggak kira-kira? Kalau nggak mau bayar BBM, ini fakta loh Pak. Makanya saya kadang-kadang tuh gelisah juga sebetulnya. Ngapain sih demo-demo segala? Kita ini harus menjadi negara maju kok sekarang ini. 500 triliun itu kalau buat ngegratisin pendidikan cukup itu sebetulnya. Jadi penting untuk kita sadari akan itu semua. Kadang-kadang begini, kayak saya ambil sederhana saja. Banyak orang sekarang itu mengeluh. Enak zaman dahulu daripada zaman sekarang. Saya ketawa itu kadang Pak. Saya pikir-pikir ya benar juga sih. Zaman dulu, apalagi zaman Orde Baru Pak, saya nggak pernah mikirin beras. Saya nggak pernah mikirin biaya sekolah. Saya nggak pernah pening mikirin biaya hidup. Karena yang penting emak bapak saya soalnya. Kadang-kadang begitu, pikir begitu juga. Tapi ketika saya pikir sekarang, zaman dahulu, di kampung saya yang punya TV cuma satu. TV tabung hitam putih itu. Cuman Pak Kadus doang, sekampung. Zaman sekarang, semua rumah punya TV, punya LED TV, LCD TV. Zaman dahulu di sekampung saya, yang punya motor cuma satu orang loh. Zaman sekarang semua rumah 2-3 motornya. Belum lagi mobilnya Pak. Kan sedemikian rupa. Zaman dulu Kak Didin, mana Kak Ustadz Didin tadi ya? Ustadz Didin itu belum punya mobil Pak. Masih, apalagi dulu masih jalan kaki, terus motor. Sekarang apa mobilnya? Sudah ras itu ya. Sudah punya mobil ras tuh. Kita kurang syukur bagaimana. Lalu kita protes naik BBM gitu. Jadi yang kita pentingkan itu bukan tentang harga, tentang daya beli sebetulnya. Kita kurang bersyukur sebetulnya. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa bersyukur kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka akibatnya Allah membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Maka saya ini, karena mau saya upload, saya mendukung penuh sebetulnya program pencabutan subsidi BBM, LPG, bahkan listrik. Ini tanggung naik harga BBM-nya Pak. Cabut sekalian. Karena terus terang, kalau kita mau survei secara jujur, yang pakai solar, yang pakai bahan bakar minyak tersebut, rata-rata orang kaya semua. Karena punya mobil semua. Ya biarkan yang Gokar, Grab Car aja ya Pak. Taksi saja yang pakai yang apa namanya, yang subsidi itu. Bahkan bapak-bapak rata-rata karyawan PLN, terutama karyawan tetap, punya mobil semua. Betul nggak kira-kira? Yang harian lepas yang belum kebeli mobil itu. Tapi saya doakanlah
Yang harian lepas, yang tenaga kontrak bisa kebeli mobil semua. Allahumma amin. Kebeli mobil. Nah, kita ini karyawan loh, Pak. Kita digaji gitu. Kalau saya sendiri mikirnya begini, saya butuhnya tuh solar gitu. Daripada saya susah cari solar, ya sudah serahkan saja solar kepada harga pasar. Karena 8.000 kita bayar 8.000. Kita membayar sesuai dengan pemakaian kita. Dan kita tidak ngambil hak orang lain. Kalau subsidi kan, boleh jadi kita ngambil hak orang lain. Hanya saja biar efektif semuanya, ya tadi banyak biaya-biaya mubazir di negeri kita ini. Korupsi masih merajalela. Saya mendukung juga upaya usulan menghapuskan gaji pensiun anggota DPR RI. Setuju gak kira-kira? Ya iya dong. Mubazir kan? Kerja cuma 5 tahun, kerja bener apa enggak mereka itu kan? Belum tentu kan? Ya hapuskan. Agar tidak ada pembengkakan. Bayangkan kalau negara harus bayar pensiun mereka. Padahal itu kan buat jatah rakyat miskin misalnya. Saya setuju banget. Justru begini. Subsidi dihapus. Subsidi konsumtif ya. Dihapus. Arahkan kepada subsidi yang lebih produktif dan efisien. Apa contohnya? Misalnya menggratiskan pendidikan. Terutama di sekolah negeri dan sekolah swasta reguler, Pak. Gratis. Nggak ada lagi pungli-pungli gitu loh.